Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajril mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita dalam membaca dan memahami kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan di video kali ini kita akan membaca bab kedua, yaitu babu birril bab berbakti kepada ibu. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dan keberkahan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullah fi kitabih Al-Adabul Mufrad ila an qala babu birril wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Asim qala an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar qala ummak qultu man abar qala ummak qultu man abar qala ummak qultu man abar qala abak thumma al-aqrab fal-aqrab. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab, kepada ibumu. Aku bertanya lagi, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab, kepada ibumu. Aku bertanya, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab, kepada ibumu. Aku kembali bertanya, kepada siapakah aku harus berbakti? Beliau menjawab, kepada ayahmu, lalu orang yang terdekat, dan lalu orang yang terdekat. Ibu di dalam ijma itu didahulukan daripada ayah di dalam masalah berbakti, yakni seorang anak memang harus lebih berbakti kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Dan di hadits ini dikatakan ummaka ummaka ummaka, yang menunjukkan bahwa ibu memiliki 3 kali lipat hak untuk mendapatkan bakti dari anaknya daripada kepada ayahnya. Dan itu karena banyak hal, termasuk yang disebutkan oleh ulama adalah karena seorang ibu telah sangat berat sekali mengandung anaknya, lalu melahirkan. Belum lagi ketika melahirkan mereka merasakan hal-hal yang sangat berat ketika melahirkan. Dan semua ibu pasti mengetahui, semua ayah pasti mengetahui bagaimana istri mereka ketika melahirkan, lalu ketika menyusui, dan ketika mendidik anaknya hingga besar kelak. Semuanya itu adalah jasa dari seorang ibu. Karena beratnya, karena repotnya seorang ibu di dalam mendidik anaknya, karena itulah seorang ibu mendapati hak bakti lebih besar daripada hak bakti ayahnya. Dan ini adalah ijma'nya para ulama. Belum lagi ketika kita mengatakan bahwa bagaimana ibu mengurusi anaknya ketika kecil, memang ayah juga melakukan yang sama, tapi ada beberapa hal yang memang hanya dirasakan oleh seorang ibu. Maka hadits ini ummaka 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 ini hadits yang ketiga dari kitab Al-Adabul Mufrad ini menguatkan bagaimana kita harus menjaga bakti kita kepada orang tua kita, yaitu ibu kita. Karena banyak sekali orang yang mengentengkan hak ibu daripada hak ayah. Karena seorang ibu biasanya hidup di rumahnya, tidak terlihat oleh orang lain. Maka sebagian orang atau anak yang kurang ajar lebih berani untuk uququl walidain, atau lebih berani untuk durhaka kepada ibu daripada durhaka kepada ayah. Karena ayah selalu hidup di luar, kelihatan orang lain, dan seterusnya. Karena itulah Rasulullah SAW di hadits ini menguatkan bahwa berbakti kepada ibu itu 3 kali lebih kuat daripada berbakti kepada ayah, lebih penting. Dan juga hadits ini mengarahkan kita bahwa bakti kita kepada orang tua yang menilai adalah Allah Ta'ala. Jangan sampai penilaian kita hanya dilihat atau digantungkan kepada penilaian orang lain. Allah lah yang menilai, maka kita tahu bahwa bakti kita kepada orang tua kita itu langsung dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan syariat juga memastikan bahwa bakti kepada orang tua atau kepada ibu ini lebih kuat, karena memang Islam atau syariat menjaga perasaan seorang ibu. Karena lemahnya hati seorang ibu, meskipun ayah sendiri tidak lebih sedikit haknya daripada seorang ibu, tapi seorang ibu karena hatinya yang lembut, karena hatinya yang penuh kasih sayang, kadang-kadang tidak kuat melihat anaknya yang mungkin nakal, anaknya yang mungkin durhaka, akhirnya lebih cepat untuk mendoakan buruk kepada anaknya.
Karena itulah ketika Rasulullah SAW, ketika syariat Islam mengharuskan seorang anak berbakti 3 kali lebih banyak kepada seorang ibu daripada seorang ayah, itu karena Islam sendiri memperhatikan kebaikan si anak. Jangan sampai ketika dia tidak terlalu berbakti kepada seorang ibu, lalu ibunya mendoakan buruk kepada anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi di waktu yang sama juga kita harus tahu bahwa memang hak ibu di dalam bakti lebih besar, tapi hak ayah di dalam wilayah atau di dalam urusan-urusan tentang menikahkan, menafkahi, mengarahkan anaknya itu juga lebih besar. Maka setiap ayah ataupun ibu memiliki kedudukannya masing-masing. Lalu kita kembali membaca hadis yang kedua. Wabihi ilaiqala haddatsana Sa'id bin Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajul faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah qala ummuka hayyah qala la qala tub ila Allah 'azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata'ta فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. Dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seseorang yang mendatangi beliau dan berkata, aku melamar seorang wanita tapi ia menolak untuk menikahiku. Lantas ia dilamar oleh orang lain dan ia mau menikah dengan orang tersebut. Aku pun terbakar cemburu lantas membunuh wanita tersebut. Apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Abdullah bin Abbas menjawab, apakah ibumu masih hidup? Ia menjawab tidak. Ibnu Abbas pun mengatakan, bertaubatlah kepada Allah dan mendekatkanlah kepadanya sebisamu. Atha bin Yasar pun mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya kepada beliau, mengapa ya Ibnu Abbas kamu bertanya tentang ibunya masih hidup atau tidak? Beliau menjawab, aku tidak tahu amalan yang sangat mendekatkan seseorang kepada Allah yang lebih ampuh, yang lebih bagus, yang lebih agung daripada berbakti kepada seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Cemburu di dalam Islam memang ada pembahasannya dan para ulama seperti Ibnu Hajar di dalam kitabnya di Sahih Bukhari atau di Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa al-ghirah ghairu mustankarin wuqu'aha. Cemburu itu tidak diherankan kemunculannya, yakni cemburu ketika muncul atau ketika dilakukan itu bukan hal yang mengherankan. Bahkan cemburu juga dilakukan oleh wanita-wanita mulia seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika cemburu kepada istri-istri Nabi yang lainnya radhiyallahu taala anhunna. Maka ketika orang-orang mulia saja merasa cemburu, bagaimana dengan orang biasa? Maka cemburu ini normal-normal saja ketika keluar, ketika muncul. Hanya saja ketika ada kesalahan yang diatasnamakan cemburu, maka itu tetap dosa besar. Seperti rajul atau seseorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas di hadis ini, dia cemburu ketika wanita yang ia cintai dinikahi oleh orang lain sampai dia membunuh. Maka di sini cemburunya tidak salah, tapi membunuhnya karena dasar cemburu ini adalah hal yang sangat dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Dan meskipun membunuh ini termasuk dosa besar, tetap seseorang yang berdosa besar selama tidak kufur masih memungkinkan untuk dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah beliau Ibnu Abbas yakni mengatakan kepada orang tadi yang punya dosa besar, taqarrab ilaihi mastata'ta, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dan mendekatkanlah diri sebisamu kepada Allah Ta'ala. Cuma jawaban Ibnu Abbas ini dimulai dengan pertanyaan yang unik. Ketika orang tersebut meminta apakah dosanya bisa dimaafkan, Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Inilah yang membuat Atha bin Yasar, murid dari Abdullah bin Abbas, menanyakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya tentang ibunya hidup atau tidak, sedangkan ia bertanya apakah ia bisa dimaafkan atau tidak dosanya, apakah ia bisa bertobat atau tidak, malah engkau bertanya tentang ibunya. Maka beliau menjawab sebuah jawaban yang sangat agung, yaitu inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla
min birril walidah. Aku tidak tahu amalan yang sangat bisa, sangat mampu mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala daripada berbakti kepada seorang ibu. Ini kalimat bukan kalimat biasa, bukan kalimat yang enteng saja. Kenapa? Karena ini kalimat muncul dari Abdullah bin Abbas, al-bahr, lautan ilmu, al-habr, tinta ilmu, yang dikatakan turjumanul Quran, pentafsir Al-Quran yang menjadi rujukan semua pentafsir Al-Quran selama sepanjang sejarah. Beliau mengatakan bahwa berbakti kepada ibu adalah amalan yang paling ampuh, paling manjur di dalam berbakti kepada Allah Ta'ala. Maka dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa ibu adalah pintu surga. Ibu adalah pintu langit, pintu rahmat, pintu taubat. Semua itu bisa kita dapatkan dari ibu. Kenapa? Karena dari sepanjang hidupnya, bagaimana ibu selalu khawatir demi kebaikan anaknya. Bagaimana seringkali seorang ibu lapar, yang penting anaknya kenyang. Bagaimana seorang ibu harus bangun agar anaknya bisa tidur. Bagaimana seorang ibu harus lelah agar anaknya bisa istirahat. Dan banyak sekali hal yang dilakukan oleh ibu demi anaknya. Karena itulah ridhullah fi ridhul walidah. Ridhonya Allah Ta'ala berada di dalam ridho ibunya dan juga ridho abahnya, seperti di hadis di video pertama. Dan murka Allah Ta'ala berada di murka ibu juga. Maka teman-teman yang saya hormati, di dalam hidup yang tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah Ta'ala dengan banyaknya ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, ataupun yang lainnya, sedekah, dan yang lainnya. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan demi mendapat ridha Allah Ta'ala. Kita harus tahu bahwa di sana ada pintu yang paling cepat mendekatkan kita dan membuat kita mendapati ridha Allah Ta'ala, yaitu pintu ibu kita. Itulah pintu yang paling tercepat mendekatkan kita kepada ridha Allah Ta'ala. Ridha beliau, senyum beliau, tawa beliau, karena bahagia beliau atas anak-anaknya itu adalah keselamatan bagi anak-anaknya. Dan satu tetes tangisan seorang ibu karena marah kepada anaknya bisa menutup surga, bisa membuka neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Allah Ta'ala meridhai ibu kita semuanya, meridhai ayah kita semuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita bertemu di episode setelahnya di bab ketiga, yaitu bab birrul ab, berbakti kepada ayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min halin nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.